Kue kacang ya, ini tuh cookies yang klasik, ekonomis, tapi pastinya rasanya spesial dan bikin kangen. Dia tuh renyahnya lebih pecah gitu ya, jadi lumer di mulut. Semua buku keduaku sudah terbit ya, kalian bisa dapatkan secara online atau di toko buku seluruh Indonesia. Jangan sampai kehabisan. Halo, welcome back to my channel, Devina Hermawan. Hari ini kita akan bikin kue kacang ya. Ini tuh cookies yang klasik, ekonomis, tapi pastinya rasanya spesial dan bikin kangen. Khususnya buat kalian yang suka banget kacang ya. Nah, untuk bahan-bahannya, bahan utamanya udah pasti kacang. Nah, di sini ini aku pakai kacang tanah atau peanut ya, pure 100%. Kalau kalian mau ada campur misalnya mix sama kacang mete, mau dicampur sama wijen ya, wijen putih hitam, mau dicampur sama walnut atau kacang-kacang yang mungkin teksturnya nggak terlalu keras, itu sebenarnya bisa-bisa aja ya. Nanti aromanya akan berubah. Cuman di sini aku pakai yang klasik, full kacang tanah. Untuk fatnya di sini aku pakai full minyak ya. Jadi kalau ciri khas dari tekstur kue kacang tuh memang dia begitu digigit tuh kan pecah lumer gitu. Nah, kalau kalian pengen lebih renyah, itu bisa juga dicampur dengan mentega ataupun margarin cair. Nanti aku akan jelasin juga di dalam video bedanya apa dan cara aplikasinya kayak gimana ya. Bahan-bahan kering ini ada tepung terigu, protein sedang atau protein rendah bisa, gula halus, susu bubuk dan juga baking powder serta garam. Untuk olesannya ini kita akan gunakan kuning telur ya. Ini aku mau campur minyak supaya lebih shiny dan juga sedikit pewarna ya. Pewarna ini tujuannya supaya warnanya lebih keluar aja, tapi sesuai selera, kalau mau di skip juga nggak masalah. Dan untuk taburannya kita perlu kacang yang udah dicop ya. Untuk kacangnya ini aku pakai kacang kupas ya, jadi kita perlu panggang dulu ya supaya aromanya juga lebih keluar, tapi jangan sampai terlalu gosong. Bisa disangrai menggunakan wajan api kecil, bisa menggunakan air fryer seperti ini, atau bisa juga di dalam oven. Nah, kenapa jangan sampai terlalu coklat? Karena kue kacang ini kan kita mau panggang lagi ya si cookiesnya itu. Nah, jadi kalau misalnya udah terlalu coklat, nanti dipanggang lagi takutnya jadi over, aromanya jadi kayak gosong. Cuman kalau kacangnya kita nggak panggang dulu, itu juga nanti aromanya nggak keluar, karena kan kita manggang cookies nggak akan terlalu lama juga ya. Nah, untuk kacangnya udah dipanggang, ini kita akan haluskan pakai minyak ya. Ini memang pakai full minyak, jadi ini 170 gram minyak. Kalau kalian pengen diganti dengan margarin ya, kalian bisa gantinya gini, 100 minyak, 80 gram margarin cair ya. Jadi kalau margarin kita tetap harus tambahin karena hasilnya tuh kadang jadi lebih kering. Baking powder dan juga garam ini masukin supaya lebih merata, karena nanti pada saat ngaduk sama tepung kita nggak bakalan lama. Yang penting kayak keaduk doang ya. Untuk resep lengkap secara tertulis aku udah tulis semuanya di description box. Bedanya apa? Kalau yang full minyak itu klasik ya, begitu digigit dia pecah lumer dan aromanya memang full kacang. Nah, kalau pakai dicampur margarin pasti ada aroma margarinnya dan juga si teksturnya tuh lebih kayak ada snapnya ya. Kalau kita gigit tuh lebih kayak ada crunchy-nya gitu ya. Jadi itu sesuai selera aja. Nah, ini kita harus blendernya sampai halus. Satu, supaya aroma kacangnya keluar. Kedua, kalau kita mau bikin kue kacang kecil-kecil tapi banyak yang kasar-kasar, itu biasa agak susah dicetaknya jadi bocel-bocel gitu ya. Kecuali kalau kalian pengen yang kasar, bisa dicetaknya lebih gede-gede, kalau nggak manual kayak di bulat-bulat baru digepengin. Kalau kita pakai cetakan lebih enak kacangnya sampai halus. Oh ya, nanti yang pakai margarin juga aku udah bikin. Nanti aku akan tes perbedaan rasanya di akhir video. Oke, kalau udah ini bahan kering kita masukkan ke dalam mangkok. Tepung terigu, ini aku pakai protein sedang, pakai protein rendah juga boleh. Gula halus yang sudah diayak dan juga susu bubuk ya. Ini sambil kita aduk, kita masukin bahan-bahan yang tadi udah kita haluskan. Kacang, minyak, baking powder dan juga garam. Terus kita cukup aduk sampai nggak ada tepungnya lagi ya, jangan diulenin, cukup diaduk aja kayak gini. Dan kalau udah ini kita akan cetak. Selain dicetak, kalau kalian mau dibulet-bulet terus digepengin juga itu bisa banget ya, mungkin kalau kalian nggak ada cetakan. Nah, kalau bikin cookies salah satu yang paling penting itu memang dia si tebelnya tuh harus
merata. Kalau kalian nggak biasa menggilas adonan, bisa juga pakai bantuan namanya tuh ada bingkai cookies gitu. Itu jadi gampang banget, kalian tinggal masukin adonan cookies terus diratain. Jadi itu biasa tebelnya udah pasti sama rata. Atau ada juga kayak penggaris akrilik yang tebal tipisnya kalian bisa beli sesuai kebutuhan ya. Ada yang 3 mili, 4 mili, tinggal 2 dijajarin, nanti kalian tinggal giling si adonannya tuh tengah. Nah, cuman kali ini aku mau kasih lihat cara yang sesimpel pakai baking paper aja. Nah, pertama siapkan baking paper yang ukurannya cukup besar. Masukin si adonan kue kacangnya, terus kita lipat. Nah, ini aku mau lipat lagi, kurang lebih ngebentuk kayak seukuran kertas A4 gitu ya. Lalu kita balik dan ini tinggal kita pipihkan ya. Tuh, sambil digeser-geser pakai rolling pin, kalau nggak pakai botol kaca ya. Terus jangan lupa kalau udah mulai merata, yang perlu diisi itu biasa bagian pinggir-pinggirnya tuh. Caranya dari tengah kita dorong ke samping secara diagonal ke 4 sisi. Nah, udah kayak gini, diratain lagi tengahnya, kalian bisa rasain ya kalau kira-kira si ketebalannya dia udah pas. Dan by the way, kue kacang ini nanti dia akan naik juga, mengembang kurang lebih sekitar 20%-an. Jadi bisa dikira-kira kalian pengen yang tebel, yang tipis, dan lain-lain. Nah, sekarang kita akan bentuk kue kacangnya. Sebelumnya kita panaskan oven dulu di 130 sampai 140 derajat ya. Ini aku set di 135 derajat ya, tapi kadang beda oven juga beda kebutuhan ya. Jadi kisaran 130 sampai 140. Nah, kalau udah kayak gini, ini kan tekstur kue kacangnya ini udah pas nih. Tuh, dia gampang dicetak. Seandainya kue kacang kalian terlalu lembek atau dirasa mungkin udara lagi panas jadi susah ngebentuknya, boleh didinginin dulu sebentar ya. Habis didinginin nanti tinggal dicetakin. Oke, kalau udah kita siapkan olesannya. Ini aku pakai kuning telur pewarna orange untuk nambah warna aja, ini opsional. Kalau kalian nggak mau juga nggak apa-apa banget. Minyak itu nanti fungsinya ada finishing kayak sedikit shiny, tapi jangan kebanyakan ya. Kalau kebanyakan nanti malah jadi nggak mulus permukaannya. Dan kita oles si kue kacangnya. Nah, kue kacang sebenarnya nggak dioles juga nggak masalah ya, tinggal dipanggang aja. Karena ini aku mau kasih topping, polesan telur ini dia pastinya ngebantu supaya kacangnya tuh lebih nempel. Kalau udah, ini tinggal kita kasih kacang. Panggang di oven yang tadi aku udah panasin 130 sampai 140 derajat. Ini aku taruh di 135. Ini aku akan putar ya. Jadi di sisi pertama 7 menit, di sisi satu lagi 7 menit. Total 14 menit ya. Kalau kalian kue kacangnya lebih tipis bisa di 12 menitan, tapi kalau kalian kue kacangnya tebal mungkin bisa lebih dari itu, mungkin 15-18 menit. Yang jelas kalau kalian pengen kue kacangnya itu tuh dia renyahnya tuh kayak empuk gitu ya, lumer. Nah, itu jangan overcook, karena kalau overcook nanti si gulanya jadi terkaramelize. Nah, itu bikin cookiesnya malah jadi kayak renyahnya tuh agak keras dibandingkan kalau masih putih. Nah, ini udah total 14 menit ya, warnanya juga merata. Dan jangan lupa begitu keluar dari oven, biasa tuh teksturnya masih kenyal-kenyal, belum renyah ya, tapi jangan panik buru-buru dimasukin ke oven lagi ya. Kita biasa biarin aja dia sampai benar-benar dingin, baru renyahnya tuh berasa. Nah, kalau dari segi penampilan yang pakai margarin dan yang full minyak ini sebenarnya hampir sama ya, mungkin bedanya tuh lebih ke tekstur. Nah, kalau yang full minyak dia tuh renyahnya lebih pecah gitu ya, jadi lumer di mulut. Sedangkan kalau yang pakai margarin dia lebih ada gigitannya, kayak ada snapnya gitu. Untuk dari aroma, kalau kalian suka yang memang full aroma kacang itu bisa pakai full minyak. Tapi kalau lebih pengen kayak cookies yang ada sedikit wangi-wangi dari margarinnya, nah itu bisa juga dicampur margarin ataupun mentega. Oh ya, ingat kalau kalian bikin kue kacang, kalau baru mateng memang dia tuh belum terlalu renyah ya, harus bener-bener didiemin, kalau nggak dibiarkan seharian baru berasa banget si renyahnya. Oke, kalau gitu thank you for watching. Jangan lupa kalau Cook Tech dan temukan juga resep-resep singkat lainnya di Instagram, TikTok, dan Shorts-nya Devina Hermawan. Stay tune terus and see you in the next video.